Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Lia hari ini senang sekali. Ada kue tar. Adik-adik, tanggal 3 September kemarin ini, gereja kita merayakan ulang tahun loh. Ulang tahunnya umur ke-68. Wah, senang sekali ya. Adik-adik, Kak Lia mau ajak kita nyanyi Happy Birthday buat GKKA Indonesia Jemaat Surabaya. Yuk kita berdiri ya, kita nyanyi Happy Birthday GKKA. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sebelum kita tiup lilinnya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena gereja kami GKKA Surabaya sudah boleh merayakan ulang tahun yang ke-68. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat Tuhan memimpin gereja kami mulai dari pertama kali gereja ini dibangun hingga sampai ke usianya yang ke-68. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk setiap pengurus, setiap diaken, untuk setiap jemaat Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami ingin berdoa supaya gereja kami boleh semakin lagi Tuhan pakai untuk menjaring lebih banyak lagi jiwa, untuk membawa lebih banyak lagi orang untuk datang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah gereja kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami, bagi setiap orang-orang di sekeliling kami, bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena masih dalam masa pandemi, maka Kak Pilia akan tiup lilinnya pakai kipas. Siap ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay! Apinya sudah padam. Nah, adik-adik, ada yang masih ingat nggak sama kaos yang Kak Pilia pakai nih? Godly Family. Ada yang masih ingat? Tahun lalu kita mengadakan retreat, ya nggak? Di Trawas. Nah, waktu itu kita bersama-sama keluarga-keluarga, kita sama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan selama beberapa hari. Hari ini Kak Lia mau ajak kita nyanyikan lagunya. GKKA is Godly Family. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat. Di sini Tuhan telah satukan kita menjadi alat kerajaannya. Kau aku, dia mereka, semua yang percaya, sehati muliakan namanya. Di sini Tuhan telah satukan kita menjadi keluarga yang saling cinta. Kau aku, dia mereka, semua yang percaya, sehati tinggikan namanya. Jadi karena dalam Kristus Yesus ada nasihat, ada kasih, penghiburan yang nyata. Jadi karena dalam Kristus Yesus kita disatukan
satukan, rendahkan diri, menjadi gereja yang melayani. GKKAIS, Godly Family. Sekali lagi, GKKAIS, Godly Family. Wah, senang sekali ya GKKAIS Godly Family. Kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-68. Adik-adik, kira-kira kalau waktu ulang tahun ya, yang paling senang siapa? Ayo, waktu kita birthday yang paling senang siapa? Yang merayakan birthday-nya ya. Misalnya adik-adik nih, hari ini birthday umur 9, seneng ya. Mungkin malah berhari-hari sebelumnya, mungkin berbulan-bulan sudah dipikir. 2 bulan lagi aku ulang tahun. 1 bulan lagi, 10 hari lagi ulang tahun. 2 hari lagi aku ulang tahun. Rasanya itu sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau udah deket-deket waktunya, dak dikduk, wah senang saya mau merayakan ulang tahun. Kira-kira kalau waktu merayakan ulang tahun, apa yang ditunggu? Kue tar, tiup lilin gitu ya. Atau ada makan-makan biasanya ya. Kemudian biasanya kadang-kadang dapat hadiah. Kadang-kadang lagi apa? Dapat surprise dari keluarga. Mungkin papa, mama, atau saudara-saudara kasih surprise gitu ya. Wih, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Senang sekali. Tapi adik tahu nggak? Sebelum adik-adik hari ini merayakan ulang tahun. Misalnya ulang tahun umur 9 tahun yang lalu, ada yang lebih bahagia daripada adik-adik. Misalnya hari ini adik-adik merayakan ulang tahun umur 7 tahun yang lalu, ada yang lebih senang, lebih excited daripada kamu. Siapa? Papa mama kita. Papa mama kita itu seperti kita ya, kalau kita mau ulang tahun, ini papa mama juga sudah menghitung-hitung hari. Wah, 9 bulan sudah dekat waktunya mau melahirkan. Wah, senang sekali anak yang dicintai, didoakan setiap hari, akhirnya sudah mau lahir. Deg-degan, cowok atau cewek ya, laki-laki atau perempuan ya anakku ya. Hasil USG-nya dokter, hasil periksa dokter, benar nggak ya? Wah, senang sekali. Waktu bayi itu lahir, senengnya seperti kayak dapat surprise, seperti kita dapat hadiah ulang tahun ya. Adik-adik, di Keluaran diceritakan tentang sebuah keluarga, yaitu Bapak Amram dan Ibu Yokebed. Saat itu mereka juga sedang menanti-nantikan kelahiran seorang bayi. Ibu Yokebed sudah mengandung, perutnya sudah hampir tiba waktunya. Tapi bukan sesuatu yang menyenangkan sekali bagi mereka. Karena saat itu bangsa Israel berada dalam kondisi yang sangat sulit. Waktu itu bangsa Israel bukan tinggal di tanah mereka sendiri. Mereka ada di negeri milik orang lain. Maka kemudian raja negeri itu, raja yang sangat kejam. Raja itu menyuruh semua orang Israel yang ada di situ harus bekerja keras membangun negeri itu. Jadi orang-orang Israel semuanya ada yang disuruh menjadi tukang bangunan, tukang membuat jalan. Mereka harus bekerja sangat keras. Bahkan mereka jika tidak mau bekerja, mereka akan disiksa. Raja yang kejam itu melihat jumlah orang Israel semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak. Disuruh bekerja keras tapi jumlahnya semakin banyak. Raja itu akhirnya pikir-pikir, gimana caranya aku mengurangi jumlah orang-orang Israel itu? Karena jangan-jangan kalau nanti mereka jumlahnya terlalu banyak, mereka akan memberontak melawan aku. Atau mereka akan pergi dari negeri ini. Nanti kita tidak punya lagi tukang bangunan, kita tidak punya lagi tukang membuat jalan. Maka kemudian raja yang kejam itu menemukan satu solusi yang
sangat kejam, satu solusi yang tidak masuk akal jahatnya. Raja itu mengeluarkan peraturan di seluruh negeri ini bagi bangsa Israel yang melahirkan seorang anak laki-laki, maka bayi laki-laki itu harus dibuang ke sungai Nil. Untuk apa? Supaya bayi itu mati di sungai. Adik-adik, raja mengeluarkan peraturan itu kepada seluruh negara itu. Jadi tentara, rakyat yang dia pimpin pun harus mengikuti perintahnya. Setiap mereka menemukan ada bayi laki-laki dari bangsa Israel, harus dibunuh, harus dibuang ke dalam sungai. Maka Bapak Amram dan Ibu Yokebed sangat khawatir. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki dia harus dibuang ke sungai. Kalau perempuan dia boleh hidup. Tapi siapa yang bisa menentukan laki-laki atau perempuan? Tuhan, Tuhan yang memberi anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Orang tua tidak bisa menentukan. Sampai tiba waktunya Ibu Yokebed akhirnya melahirkan. Adik-adik, bayi yang dilahirkan sangat lucu, sangat cantik. Tetapi bayi itu adalah bayi laki-laki. Yang berarti bayi itu terancam untuk dibuang di sungai ini, di sungai. Adik-adik, menjadi seorang papa dan mama, ayah dan ibu bayi itu, bayi yang digendong dia sangat cantik bayinya, tapi harus dibuang. Apakah dia tega? Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh membunuh manusia. Apakah dia tega membunuh bayinya sendiri? Tidak. Tuhan berikan mereka keberanian. Saat itu mereka sembunyikan bayinya. Mereka tidak takut pada Firaun, mereka lebih takut pada Allah. Maka kemudian bayi itu mereka sembunyikan di dalam rumah. Tapi adik-adik, lama-kelamaan bayi itu tambah besar, suara tangisnya makin keras. Pada umur 3 bulan, Yokebed sudah merasa kewalahan. Ibu Yokebed bingung, kalau bayiku menangis terus, waktu suaranya sekeras ini, pasti nanti akan datang tentara atau orang dari negeri ini yang akan membuang bayiku ke sungai. Maka Ibu Yokebed berdoa pada Tuhan, bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan bayinya. Jadi Ibu Yokebed membuat sebuah peti dari tanaman pandan. Kemudian sekeliling peti itu dia olesi dengan ter. Ter itu adalah seperti lem supaya peti itu waterproof, jadi tidak masuk air. Nah, kemudian Ibu Yokebed letakkan bayinya, bayi yang sangat dicintainya itu ke dalam petinya. Kemudian dia pergi ke sungai sungai Nil. Kemudian Ibu Yokebed meletakkan peti yang berisi bayinya itu di sela-sela di antara tanaman teberau. Di sana ada banyak tanaman air, tanaman teberau. Tanaman itu akan mencegah supaya bayi itu tidak sampai terseret arus, tidak sampai ke bawah arus. Nah, maka kemudian adik-adik, Ibu Yokebed menyuruh kakak perempuan bayi itu untuk mengawasinya. Dan dengan hikmat Tuhan, mereka meletakkan bayi itu di dekat tempat yang biasanya putri raja mandi. Wah, adik-adik, saat sore hari, atas pemeliharaan Tuhan, putri raja turun ke sungai dan dia mandi di sungai. Kemudian dia mendengar suara tangis seorang bayi. Dan dia suruh dayang-dayangnya ambil, bawa ke sini. Apa itu yang ada suara tangis itu, bawa ke sini. Maka dibawalah peti itu ke hadapan putri raja. Adik-adik, putri raja melihat bayi itu, bayi yang sangat cantik.
Tapi dia tahu bahwa ini adalah bayi orang Israel. Dia tahu kalau ayahnya, yaitu raja yang kejam itu, sampai menemukan bayi ini pasti akan dibunuh. Adik-adik, putri raja ini, dia mengasihi bayi ini. Kemudian akhirnya kakak perempuan yang tadi sembunyi melihati adiknya itu, kemudian kakak ini keluar. Dia bertanya, Putri, perlukah seorang inang pengasuh untuk mengasuh bayi ini? Akan kupanggilkan bagi Tuan Putri seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi ini untuk Putri. Wah, Putri ini pikir-pikir, benar juga ya, bayi ini bayi orang Israel, orang Ibrani. Maka lebih baik jika dia disusui oleh orang Ibrani juga atau orang Israel juga. Maka kemudian Putri Firaun berkata, baiklah. Pergilah si kakak bayi itu, panggil ibunya. Ibu, cepat ikut aku. Ibunya datang, kemudian Putri Firaun berkata, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Adik-adik, bukan cuma disuruh pelihara anaknya sendiri. Ibu Yokebed itu bahkan diberi upah untuk merawat anaknya sendiri. Adik-adik, Tuhan tahu kebutuhannya. Tuhan tahu betapa di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Mereka harus bekerja paksa, bekerja sangat keras untuk negeri yang mereka tinggalin. Mereka serba kekurangan. Tapi putri ini memberikan sebuah solusi. Sudah bayinya dia aman, sekarang dia pun malah mendapat upah untuk merawat bayinya. Adik-adik, kita melihat Tuhan memelihara bayi ini. Satu persatu sejak bayi ini masih sangat kecil. Sejak dia masih bayi yang tidak bisa ngapa-ngapain, sudah Tuhan aturkan dan Tuhan peliharakan hidupnya. Adik-adik, setelah bayi ini cukup besar, baru kemudian ibunya membawa dia ke istana putri. Dan kemudian di sana dia dididik dengan standar kerajaan. Diajari, disekolahkan menurut kerajaan di sana. Adik-adik, dari keadaan yang sulit dan terjepit, keadaan yang sangat susah, tapi Allah menyatakan kasih dan kuasa-Nya untuk bayi yang sangat kecil ini. Adik-adik tahu siapa bayi ini? Tahu? Siapa namanya? Musa. Bayi ini adalah Musa. Orang yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel. Untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Orang yang dekat dengan Allah. Bahkan dikatakan di Alkitab Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah. Seperti ngobrol dengan sahabatnya. Musa sungguh Tuhan pelihara dari kecil sehingga dia dewasa. Hingga Tuhan pakai dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Siapa yang menyangka bayi yang tadi ditaruh di antara tanaman teberau itu. Kemudian pada suatu hari dipakai Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Membelah laut teberau. Siapa yang menyangka bayi yang disembunyikan dari kejaran Raja Firaun, tentara dan rakyat Mesir itu. Suatu hari dia memimpin seluruh bangsa Israel berjalan kaki keluar dari negeri Mesir. Siapa yang menyangka seorang bayi yang tidak berdaya, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui Musa. Adik-adik, Tuhan yang membentuk dan memberkati kita sejak bayi. Seperti Tuhan membentuk dan memberkati Musa, seperti itu pun Tuhan membentuk dan memberkati kita. Tuhan yang sama,
Tuhan yang juga membentuk kita, menuntun kita melewati hari-hari kita. Membuat kita semakin baik di hadapannya. Membuat kita untuk kita bisa dipakai Dia dengan lebih sempurna. Adik-adik, kita tidak perlu berbuat sesuatu baru Tuhan mengasihi. Bayi yang masih kecil, Tuhan kasihi meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kita kasihnya sempurna. Tuhan kita luar biasa mengasihi kita. Tapi Tuhan juga membentuk kita supaya kita dipersiapkan untuk menjawab panggilannya. Kita dipersiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaannya. Kita perlu taat. Kita mau menyenangkan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau taat, Tuhan bentuk. Adik-adik, kalian mau bacakan ayat hafalan kita pada bulan ini, yaitu dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekali lagi kita hafalkan bagian yang pertama saja. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian setiap kita dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang menuntun kita melalui hari-hari kita. Adik-adik, hari ini nanti siang jam 11 kita ada Zoom Day. Zoom Day ini apa? Zoom Day ini saatnya guru-guru ingin bertemu dengan murid-murid semua, dengan anak-anak sekolah minggu, dan kita akan bersenang-senang lewat Zoom. Ada beberapa games, ada banyak aktivitas yang menarik. Nanti Kak Bilia tunggu ya, jam 11 siang di lewat Zoom kita. Adik-adik, siapkan bejana untuk Tuhan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian mau ajak kita nyanyi satu lagu, Aku Istimewa. Karena setiap kita, setiap aku yang ada di sini, ada di rumah, ada dimanapun, kita istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena orang yang bilang itu, tapi karena Tuhan yang jadikan kita. Aku istimewa, siap? Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa. Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab
darah Yesus. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur sejak kami masih dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah memimpin kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih memimpin kami. Kami boleh diberkati, kami boleh dibesarkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh selalu taat untuk dibentuk oleh Tuhan. Menjadi anak yang semakin indah di hadapan Tuhan. Menjadi anak yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai kami menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa Kak Amelia tunggu ya jam 11 di acara Zoom Day. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.